Ini pawang saya memang luar biasa. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Laiskodat, SH-MSI. Selamat malam, Bapak. Yang kami hormati Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Anus Yosef Nesoi, MM. Yang kami hormati Irjen Pol Dr. Andes Notarial Latif SH-MHUM beserta Ibu. Yang kami hormati Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Dr. Agus Setio Budianto SH-MH beserta Ibu. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Mama Insinyur Imin Hamidi. Selamat malam, Mama. Yang kami hormati Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Singkatnya Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang telah hadir, yang sama kami hormati. Segala puji dan syukur patut kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segenap limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Pada malam yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat bersama-sama hadir dalam acara Kenal Pamit Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur yang bertempat di Aula Inaboli, Rumah Jabatan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Saya Brigadir Riza dan saya Bribto Aulia akan memandu serangkaian acara bisa sambut Kapolda Nusa Tenggara Timur pada malam hari ini. Mari kita dengarkan bersama sambutan Bapak Irjen Pol Dr. Andes Notarial Latif SH-MHUM. Dimohon berkenan Bapak Irjen Pol Dr. Andes Notarial Latif SH-MHUM didampingi dengan Ibu untuk menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan selalu kita banggakan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Victor Buktilu Laiskodat SH-MSI. Ini harus saya perjelas karena beberapa kali MC saya tidak menyebut doktornya. Yang saya hormati abang saya, beliau ini mentor saya waktu saya dulu masih lalu lintas, Bapak Wakil Gubernur. Saya dulu punya cerita panjang dengan beliau perjuangan untuk menjaga Polri sebetulnya. Luar biasa, dan ternyata beliau akhirnya mendapatkan kehormatan untuk ditempatkan di Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati Ibu Ketua DPRD, yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda yang lain, Bapak Ketua Pengadilan, Ketua Mewakili Kajati, dan lebih khusus rekan-rekan saya Komandan Satuan TNI yang hadir pada malam ini, Bapak Danrem, Dan Lanut, dan Lantamal, Kabinda, dan dari KBNNP yang juga hadir pada kesempatan malam ini. Yang saya hormati para pejabat utama, Pak Wakapolda. Yang saya hormati lebih khusus lagi Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Setio Budianto SH-MH beserta Ibu dan keluarga yang hadir di Kupang ini khususnya pada kesempatan malam ini, serta seluruh undangan yang berbahagia. Pertama-tama dan utama, dan nantinya kita manjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih. Malam ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan bisa berkumpul di tempat ini.
Sebetulnya saya bukan sambutan, saya malam ini diberikan kesempatan untuk pamit. Makanya temanya adalah kenal dan pamit. Kapolda Nusa Tenggara Timur akan melaksanakan tugas baru dan malam ini akan memperkenalkan diri dan keluarganya, dan saya mendapatkan tugas baru sebagai Kapolda Maluku. Dan mudah-mudahan semua rangkaian dapat berjalan aman dan lancar dan sesuai dengan yang telah direncanakan. Bapak Gubernur yang saya hormati, selaku orang yang akan pamit itu hanya 3 hal sebenarnya sambutannya. Yang pertama, ucapan terima kasih. Terima kasih saya kepada Bapak Gubernur dan seluruh Forkominda, dan malam ini juga acara terselenggara berkat juga support dan dukungan Bapak Gubernur. Saya tadi bisik-bisik ke Bapak Gubernur sebenarnya, Pak Gub, saya ini memang ada suatu keinginan. Kenapa biasanya acara itu dilaksanakan di Pemprov? Saya bilang, cita-cita saya sebelum pindah satu, saya ingin Pak Gubernur hadir di rumah jabatan Kapolda. Nah, dan tercapai cita-cita saya malam ini. Karena ini juga merupakan suatu kehormatan di dalam kita melaksanakan tugas di Nusa Tenggara Timur ini. Saya menyampaikan terima kasih atas seluruh kerjasama Pak Gubernur sebagai mitra kita, representasi dari pemerintah pusat, juga sebagai sahabat. Dan kita di dalam operasional di lapangan banyak sekali dinamika. 1 tahun 4 bulan saya bertugas di Nusa Tenggara Timur ini, saya masuk dalam situasi akan pilkada. Ada 9 kabupaten melaksanakan pilkada. Jadi saat itu saya memang rally untuk bisa hadir di 9 Polres yang melaksanakan pilkada. Dari 9 semua berjalan lancar kecuali 4 kabupaten yang harus diulang suaranya. Ini pun agak ngeri-ngeri sedap kalau orang Jakarta bilang. Malaka itu selisih suaranya, Sumba Barat itu selisih suaranya 69 orang, 69 suara. Malaka 200 sekian. Kemudian Manggarai Barat dan Belu. Tapi semuanya berkat sinergitas, dan kita sering ketemu dengan Pak Gubernur, Ketua DPRD, Pak Wagub, teman-teman, semua berjalan lancar. Selesai itu kami pikir selesai, ternyata ada satu lagi masalah. Bupati Saburai Jua ternyata muncul persoalan, diketahui sebagai warga negara Amerika. Pusing lagi kita. Banyak kemudian menjadi viral di nasional, tapi akhirnya semua bisa kita selesaikan tanpa ada gejolak dan tanpa ada hal lain. Kita tetap melaksanakan sesuai dengan aturan hukum, proses hukum, dan diselesaikan dengan cara-cara hukum di Mahkamah Konstitusi, dan akhirnya semua dapat selesai. Selesai pilkada, kemudian kita terdampak bencana alam, Gunung Ile Lewotolok dulu erupsi. Setelah itu kemudian kita dapat kebahagiaan Polda ini, kalau kita ingat bersama, tanggal 4 April Bapak Polri hadir di tempat ini. Tanggal 5 Aprilnya badai Seroja. Kami ingat betul dengan Pak Gubernur dan Forkominda TNI, kita mengantar di bandara itu sudah banjir. Jadi Pak Kapolri terbang, sudah kemudian badai Seroja. Dan ini terus bergulir, tapi menurut saya inilah suatu, katakanlah, tantangan tugas yang harus dinikmati, disyukuri. Pak Kapolri menyampaikan ketika hadir di sini, Bang, tidak boleh lagi ada istilah nanti Tuhan tolong, nasib tidak tentu. Beliau tulis NTT itu nikmat tiada tara, itu di dan pesan. Dan Gubernur Pak Wagub ini pejabat utama saya sekarang sudah merasakan kenikmatan yang luar biasa ini. Tempat ini memang sengaja saya buat untuk para PJU sering kumpul, dan di ujung sana itu ada tembok, sering kita sebut tembok ratapan. Kalau mau pindah, sering-sering meratap di sana, nanti pindah. Karena lihat pemandangan bagus-bagus, ada Kelimutu, ada Manggarai. Nah, di sana itu sering para PJU, nah kalau mau pindah cepat-cepat doa di sana, mudah-mudahan segera pindah. Tapi pada intinya seluruh kita personil Polda mendukung program pemerintah yang diberikan oleh Bapak Presiden, yang mungkin kadang-kadang
tidak seirama, kurang selaras dan sebagainya. Tapi semuanya itu hanyalah kadang-kadang situasi dinamika operasional di lapangan. Tapi pada intinya tujuan kita semua sama, untuk menjadikan NTT ini lebih baik, menjadikan NTT ini lebih maju, NTT ini tumbuh dan menjadi sejahtera. Kita dari Polri semuanya juga melaksanakan program-program yang diembankan oleh pemerintah kepada kita. Kepada seluruh yang hadir, saya juga menyampaikan permohonan maaf dan mohon dimaafkan kalau di Islam disebutkan kalau minta maaf ke Tuhan itu tidak akan dimaafkan sebelum meminta maaf kepada manusianya yang kita melakukan kesalahan. Mudah-mudahan malam ini saya dan keluarga mungkin merepotkan atau mungkin ada hal-hal yang lain, dan kepada seluruh anggota saya menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Yang ketiga, tentu saja saya mohon doa restu, karena saya akan melaksanakan tugas di tempat yang baru di Polda Maluku. Jadi saya sudah lihat petanya naik ke atas, habis ke kanan ke atas. Itu mungkin karena lagu dari Momere, habis ke kanan ke kiri, sekarang ke atas. Tapi ini adalah amanah sebagai prajurit. Dua saja jawaban saya. Saya siap menerima perintah dan saya siap melaksanakan tugas. Itu jawaban saya kepada Bapak Kapolri. Saya mohon doa restu. Saya sudah dapat latihan. Saya tadi cerita-cerita dengan Pak Kapolda Nusa Tenggara Timur. Pak Kapolda bersyukur di sini penduduknya 5 juta lebih penduduk Nusa Tenggara Timur, 22 kabupaten, 21 polres. Di Ambon, di Maluku hanya 9 polres. Jadi saya sudah latihan angkat beban 21 kilo. Nah, di sana saya harus mengangkat beban 9 kilo. Mudah-mudahan latihan di sini membawa manfaat. PJU yang tepuk tangannya keras bisa ikut saya ke pindah ke Maluku. Itu ada 2 saja, tepuk tangan keras ini senang saya pindah ke Maluku atau mau ikut sama-sama saya ke Maluku. Tapi Pak Gubernur, saya selalu menyampaikan pada pejabat saya bilang dimanapun ini tempat kita buat enak, bagus, serasa Kemang Jakarta. Tapi kalau keluar kita di Kupang lagi, sadar itu. Bahwa Pak Kapolri juga memberikan perhatian pada Nusa Tenggara Timur. Ketika beliau hadir di sini, saya dengan Pak Wakapolda waktu itu menemani beliau. Saya berdialog, saya menyampaikan, Pak Kapolri, NTT ini anggota adik-adik kita, anggota juga banyak yang sekolah sulit, jabatan sulit. Oh iya Bang, apa? Ya contoh Pak, waktu itu mau PTIK setiap tahun hanya 1, 2 paling banyak. Saat itu juga malam langsung diberikan 5 oleh Pak Kapolri. Ini menunjukkan bahwa beliau perhatian, dan ada 10 anggota yang untuk sekolah perwira tanpa tes. Jadi komitmen beliau perhatian pada Nusa Tenggara Timur ini tinggal kita sendiri yang harus menunjukkan bahwa kita jangan mengeluh, kita harus bersyukur, kita harus menciptakan kebahagiaan di Nusa Tenggara Timur ini. Tentu saja saya ingin tetap kita bisa saling bersilaturahim, menjaga kontak komunikasi, dan saya dapat bocoran dari Kabid Propam saya itu Pak Dominik. Ini gara-gara 2 bulan terakhir ini Pak. Ini betul. Setiap saya kunjungan, saya selalu bilang sama Pak Dominik, nyanyi lagu-lagu Ambon lah. Katanya mutasi saya keluar di Ambon. Kata Pak Dominik itu gara-gara Bapak suruh saya terus nyanyi lagu Ambon. Yang Nona Parlente Beta lah, yang Parsapala ya. Nah, ternyata dikabulkan oleh Tuhan dan saya bersyukur saya mendapatkan jabatan amanah menjadi Kapolda Maluku. Ini suatu kebahagiaan yang sangat bagi saya dengan sekarang situasi yang seperti ini, pimpinan masih memberikan amanah, dan tadi yang saya katakan 2 saja jawaban saya siap menerima perintah dan siap melaksanakan tugas. Untuk itu pada malam ini saya juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran seluruh undangan, terutama Forkominda, Pak Gubernur, Wakil Gubernur, meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini dan bisa melihat langsung. Inilah rumah jabatan Kapolda yang selama ini juga bersama-sama dengan Forkominda
Dan tempat ini banyak sudah melahirkan penyanyi-penyanyi handal, Pak. Dari yang tidak bisa nyanyi menjadi lebih tidak bisa nyanyi. Wakil Gubernur, Bu Ketua DPRD, Pak Kapolda, terima kasih atas seluruh kerjasamanya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan restu untuk melaksanakan tugas di tempat yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om, santi, santi, sadio, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih untuk sambutannya Bapak. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk tetap berada di atas panggung untuk kita lanjutkan ke acara selanjutnya. Mohon izin Bapak. Siap. Yang berikut itu penyerahan cenderamata. Penyerahan cenderamata yang pertama, penyerahan cenderamata dari Gubernur Nusa Tenggara Timur. Akan kepada Bapak Gubernur, kami persilakan Bapak Gubernur untuk kembali ke tempat, dan penyerahan cenderamata selanjutnya dari Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Agus Joseph Mesoi. Dan mohon kesediaan Bapak Wakil Gubernur untuk dapat menyerahkan cenderamata kepada Bapak Irjen Pol Dr. Agus Notarial Latif SHMH. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Gubernur. Penyerahan cenderamata selanjutnya, cenderamata dari DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami mohon kesediaan Ibu Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dapat menyerahkan cenderamata berikutnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penyerahan cenderamata selanjutnya, cenderamata dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Kami mohon kesediaan Asintel Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk dapat menyerahkan cenderamata berikutnya. Terima kasih kami ucapkan penyerahan cenderamata selanjutnya yang cenderamata dari Pengadilan Tinggi Kupang. Kami mohon kesediaan Bapak PLT Ketua Pengadilan Tinggi untuk dapat menyerahkan cenderamata berikutnya. Ucapkan terima kasih. Dan penyerahan cenderamata selanjutnya, cenderamata dari Polda Nusa Tenggara Timur dan Bayangkari Daerah Nusa Tenggara Timur yang akan diserahkan langsung oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur dan Ibu Ketua Bayangkari Daerah Nusa Tenggara Timur, Ibu Heni Setio Budianto. Dengan hormat kepada Jenderal dan Ibu, kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak dan Saudara Sampaikan bersama kembali ke tempat, dan penyerahan cenderamata yang berikut, cenderamata dari Danlan Tamal 7 Kupang. Kami mohon kesediaan Bapak Danlan Tamal 7 Kupang untuk dapat menyerahkan cenderamata berikutnya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Danlan Tamal. Penyerahan cenderamata selanjutnya, cenderamata dari Danlanut Eltari. Kami mohon kesediaan Bapak Danlanut Eltari untuk dapat menyerahkan cenderamata berikut. Dari
Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Sekda, kami persilahkan untuk dapat menyerahkan cenderamata. Ucapan terima kasih kepada Bapak Sekda yang telah menyerahkan cenderamata. Cenderamata selanjutnya, cenderamata dari pengurus Bayangkari Daerah Nusa Tenggara Timur. Kami mohon kesediaan Ibu Ketua Bayangkari Daerah Nusa Tenggara Timur untuk dapat menyerahkan cenderamata selanjutnya. Dari Kapolres jajaran dan Ketua Bayangkari Cabang yang diserahkan oleh Kapolres Kupang Kota dan Ibu Ketua Bayangkari Cabang Kota Kupang. Silahkan Bapak Kapolres, Bapak Irjen Pol Sultan Latif dan Ibu untuk kembali ke tempat, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Kupang Kota dan Ibu. Nusa Tenggara Timur berkenan kepada Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur didampingi Ibu untuk menyampaikan sambutan. Dengan hormat kepada Jenderal dan Ibu kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, sampai, namo budaya, salam kebajikan. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur pada Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Situasinya pandemi, tapi alhamdulillah dapat melakukan kegiatan rampung. Yang terhormat Bapak Gubernur NTT, Bapak Dr. Victor Leskodat SHMSI, mudah-mudahan tidak salah saya rambut Bapak. Ya, dari tadi saya mencoba menghafal dari mulai pagi sampai dengan malam, tapi sudah ditegaskan oleh Pak Latif, lengkapnya seperti itu. Kemudian yang terhormat Bapak Wakil Gubernur, kemudian ada Ibu Ketua DPRD Provinsi NTT. Saya sebetulnya ingin menyapa satu demi satu, mulai dari Forkopimda, ada yang Tamal, tapi juga ada kegiatan, tapi sudah hadir ya? Siap. Teman kami ada Danrem, kemudian Lanut, kemudian ada Kabinda, KBNNP, Kajati yang diwakili oleh Asintel, ada Bapak Sekda juga, ada mungkin ada keluarga saya juga. Saya punya keluarga di Jakarta itu dari NTT. Hari ini keluarganya mewakili, yaitu kakaknya Pak Andi Gani Nenawea. Ada Pak William hadir, terima kasih dari Jakarta sudah berkenan hadir di sini. Kemudian juga PLT dari Pengadilan Tinggi dan juga dengan hadir. Para pejabat utama khususnya dipimpin oleh Pak Wakapolda, kemudian para Kapolres, jajaran Polda NTT, beserta ibu-ibu yang mungkin mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sungguh suatu kebahagiaan malam ini kami bersama keluarga, tentunya nanti akan kami sampaikan satu demi satu. Dari mulai pagi, hal yang luar biasa adalah kami dijemput atau diterima oleh Bapak Gubernur di pagi hari dalam suasana hujan. Mudah-mudahan hujan membawa berkah bagi kita semuanya.
amin, didampingi seluruh Forkopimda, Pak Waka, Kapolres, semuanya jajaran hadir dengan rangkaian kegiatan, semuanya menyambut dengan sukacita, merupakan satu kebahagiaan buat kami. Hari ini sengaja kami hadir dalam formasi lengkap, tapi kurang sedikit. Ada yang pertama kami perkenalkan dulu, ini istri kami, Heni. Ada anak kami yang pertama, suaminya ini anak mantu. Jadi antara suami dan anak mantu ini teman kecil dari mulai bayi, akhirnya ketemu jodoh dari mulai saat kami bertugas di Makassar sampai kemudian ketemu lagi. Mudah-mudahan kalau ikut ke sini bisa membantu dinas kesehatan untuk praktek dokter gigi di sini. Kemudian ada yang pertama, suaminya di Polres Jakarta Barat, mengikuti jejak saya. Jadi kalau tadi disampaikan, hampir sebagian besar penugasan saya di reserse. Jadi kalau Pak Latif ada di lalu lintas, di pol air, di beberapa tempat gitu, saya kebanyakan di reserse dan di bagian luar, pemain luar, istilahnya seperti itu. Yang pertama bertugas di Polres Jakarta Barat, di Satreskrim juga sama Pak. Jadi pada saat pertama itu ditawari oleh Kapolresnya masuk di lalu lintas di Rekiden, tapi tidak maunya di reserse. Kemudian yang kedua, di sebelah kanan saya Adrian, masih sekolah di sekolah penerbang Lion Group. Mudah-mudahan Januari ini selesai, mohon doanya dan bisa segera terbang. Kemudian yang ketiga, ini putri kesayangan, tapi yang paling membenci saya di saat saya bertugas di KPK. Ini adalah orang-orang hebat, artinya yang mendampingi kami, yang kurang lebih khususnya pada saat dinas saya terakhir di KPK. Mohon maaf kalau sosialisasinya berkurang, kegiatannya tidak bisa berinteraksi dengan banyak orang, kemudian banyak hal yang tidak biasa, bapaknya menjadi berubah, agak sedikit tertutup. Tadi saya sampaikan Pak Gubernur, saya sama Pak Latif ini selisihnya cuma 10 hari. Beliau 19 Juni 67, saya 29 Juni 67. Tapi uban saya lebih banyak daripada beliau. Kemudian beliau lebih terlihat lebih muda gitu, karena banyak pemandangan di wilayah Toba Mora ini yang menyejukkan. Mudah-mudahan nanti saya juga bisa seperti itu. Jadi saya dikelilingi oleh keluarga yang hebat yang selama ini mendampingi saya di saat banyak tekanan, banyak perkara. Jadi saya sampaikan di saat bertugas di KPK itu, saking banyaknya berkas yang saya tanda tangani, satu hari bisa habis 1 pulpen gitu. Jadi berubah, artinya perginya pagi, pulangnya malam, kadang-kadang tidak pulangnya. Jadi anak saya terutama selalu bertanya, kapan pindah, kapan keluar. Jadi berubah. Itu yang disampaikan. Mudah-mudahan dengan amanah yang diberikan oleh pimpinan, saya dipercaya untuk menjabat sebagai Kapolda NTT ini, segala sesuatunya menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih dekat, khususnya terhadap keluarga dan semua, khususnya kepada Bapak Gubernur, pada Forkopimda, pejabat utama dan seluruh Kapolres.
Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa kalau judul kegiatannya, temanya adalah kenal bangkit, tadi disampaikan Pak Latif tentang pamitnya, gitu. Kalau tidak salah mungkin ada judul lagunya pamit itu. Kalau saya kenal, jadi tentunya dalam proses sebagai orang baru di wilayah Nusa Tenggara Timur ini, kami sekeluarga menyampaikan yang pertama adalah mohon diterima sebagai bagian keluarga, sebagai bagian daripada orang yang bisa diterima di bumi Logam Orang, Nusa Tenggara Timur. Tentunya interaksi yang mungkin baru 1-2 hari, kemarin baru dilantik secara resmi, kemudian malamnya harus berangkat, itu pun saya harus jam 11 baru meninggalkan kantor, langsung ke bandara. Jadi ketemu di bandara dengan keluarga, setelah itu alhamdulillah bisa sampai ke sini dengan selamat dan diterima oleh Forkopimda. Ya, kalau dalam interaksi nantinya Bapak Ibu semuanya mendapati adanya kekurangan, adanya kesempurnaan dari kami sekeluarga, kesempatan pertama ini tentu kami menyampaikan permohonan maaf. Jadi ada istilah yang sering saya dengar, saya cuplik dari Ketua KPK, namanya Firly Bahuri. Nah, mungkin sudah ketop lah beliau gitu. Jadi janganlah mencari kesempurnaan, karena semakin kita mencari kesempurnaan, yang kita temukan atau yang kita dapatkan adalah ketidaksempurnaan. Tentu banyak hal ketidaksempurnaan dari kami, tetapi dengan permohonan bahwa kami bisa diterima dari hati yang paling dalam, mudah-mudahan segala kekurangan dari kami sekeluarga bisa diterima dengan sebaik-baiknya. Kemudian dalam pelaksanaan tugas nanti, tentu kami banyak memerlukan dukungan, bantuan, serta kerjasama. Jadi kalau di sekolah mungkin ada teorinya kolaborasi, koordinasi, kerjasama. Mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, bisa dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, dengan tetap memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Saya pada kesempatan ini juga ingin menyampaikan ucapan selamat khususnya pada kakanda saya, Irjen Pol Dr. Andes Walter Latif. Jadi beliau ini adalah, tadi sudah disampaikan ke Pak Gubernur, beliau adalah kakak kelas saya di SMA di Surabaya, tahun di atas saya persis, dan beliaulah salah satu yang memotivasi saya saat itu masuk Akademi Kepolisian setelah melihat begitu gantengnya beliau, begitu gagahnya beliau menggunakan baju tarunan. Jadi kalau Mbak Evi kemudian menjadi pacar dan istri selanjutnya, itu artinya mendampingi sampai dengan saat ini, itu merupakan yang luar biasa. Karena saya kenal beliau sejak dari SMA ini. Jadi beliau merupakan kakak yang luar biasa, yang perhatian. Jadi Pak Gubernur mohon izin saya sampaikan, beliau lah yang paling sering menyapa kami di saat kami bertugas di Gedung Merah Putih, sering mengajak ngobrol. Jadi kalau di sana kalau ada teman bicara itu rasanya luar biasa, karena dengan segala aturan yang berlaku, dengan segala kondisi, lingkungan saya sangat terbatas. Jadi hanya rumah, kantor, kemudian
Bareskrim. Itu pun Bareskrim hanya di lantai 6 saja di Direktorat Tipikor Bareskrim. Yang lain-lain ya tentu karena aturan kami menghindari itu. Bapak dan Ibu yang kami hormati semuanya, sekali lagi kami mohon dukungan, mohon bahwa apa yang kami akan lakukan nantinya mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu sehingga pelaksanaan tugas kami menjadi lebih mudah, bisa kami laksanakan dengan baik. Mungkin dari Ibu ini cukup ya. Bapak Ibu sekalian, itu perkenalan dari kami. Mudah-mudahan perkenalan malam ini membawa berkah. Tadi begitu kita datang, kita mulai, Tuhan memberikan hujan, ya, sehingga suasananya menjadi semakin dingin, semakin nyaman di ruangan ini yang penuh dengan suasana bahwa kotanya bagus, sudah maju. Anak saya bilang, Dedi, ternyata jalannya bagus, besok mobil kirim. Gitu, jadi ya minta mobilnya dikirim, saya bisa jalan-jalan di sini. Gitu. Mau sekolah di sini juga ya, nak? Mudah-mudahan. Jadi luar biasa, kemudian sampai di Polda juga bagus, apalagi lihat kantor Bapak Gubernur luar biasa. Saya lihat dengan gaya atau bangunan style daerah sini Pak ya. Ya, Satando itu. Kemudian masuk lagi di rumah dinas Bapak Kapolda, wah luar biasa. Ini bisa kita sewakan. Mungkin kalau ada yang, atau mungkin kita berikan kesempatan pada anggota yang ada hajatan, mau nikahan, gitu bisa di sini. Tempatnya bagus, luas, aman. Cuma mungkin parkirannya saja harus di Polda. Gitu, jadi bisa dimanfaatkan untuk semua pihak. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Safe, Om Santi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Kapolda dan Ibu. Selanjutnya kami tetap mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengambil tempat di depan. Untuk kita lanjutkan kepada acara yang berikut, yaitu penyerahan cenderamata Bapak dan Ibu. Mohon izin penyerahan cenderamata yang pertama. Penyerahan cenderamata dari Gubernur Nusa dan Pemuda Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Victor Bumjolino Skodat untuk dapat berkenan menyerahkan cenderamata. Terima kasih kepada Bapak Kapolda, Bapak Gubernur, dan cenderamata yang berikut dari Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Alis Joseph Naisoi MM. Kami persilahkan Bapak. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Alis Joseph Naisoi untuk menyerahkan cenderamata. Dan yang berikut dari Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Sekda, kembali kami persilakan Bapak untuk menyerahkan cenderamata yang berikut. Terima kasih kepada Bapak Sekda. Dan berikut Yang cenderamata yang terakhir, cenderamata dari Danrem 161 Wirasakti. Kami mohon kesediaan Bapak Danrem 161 Wirasakti
untuk dapat menyerahkan cenderamata berikutnya. Satu, dua, tiga, sekali lagi izin. 1, 2, 3. Ucapkan terima kasih dan persilakan Bapak Kapolda dan Ibu, dan juga kami telah mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Reserse 1 Wirasakti. Rekan tugas Irjen Polri Perandes Notarial Latif SHM dan Ibu ke tempat penugasan yang baru, dan sebagai salam hangat menyambut kedatangan Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur dan Ibu. Hadirin yang berbahagia, melangkah ke acara selanjutnya. Kita akan bersama mendengarkan sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kami mengundang dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Kapolda Maluku, Irjen Pol Dr. Andus Notarial Latif SHM dan Ibu Evi Notarial Latif, anak-anak dan mantu serta cucu yang saya hormati Kapolda Nusa Tenggara Timur Bapak Setio Budianto dan Ibu Heli Setio Budianto bersama anak-anak, mantu dan cucu. Kami Nusa Tenggara Timur, saya dengan Wakil Gubernur, Ketua DPR, Forkompimda dengan seluruh istri-istrinya, Wakapolda dan seluruh pejabat utama, pejabat media dan seluruh pejabat Kamar dan Kapolres, dan semua masyarakat Nusa Tenggara Timur menyampaikan selamat datang untuk Bapak Kapolda dan selamat datang untuk Bapak Kapolda Maluku dan Ibu. Jadi tidak ada selamat datang, ini selamat datang dua-duanya. Kita punya tamu malam ini dua orang, dua-duanya Kapolda, luar biasa. Memang tadi disampaikan bahwa memang kalau ada laki-laki sukses pasti ada wanita luar biasa di belakang. Jadi, kelihatan kalau laki-laki sukses ada wanita luar biasa di belakang. Kalau dibalik ada wanita sukses ada laki-laki stres di belakang. Makanya saya agak bersengketa. Sebenarnya saya sudah menyiapkan sambutan saya secara luar biasa. Cuman tadi mendengar ibu-ibu itu menyanyi begitu, saya langsung terdegradasi, saya punya semangat. Saya begitu, wow. Saya pikir itu doa untuk suaminya, jangan pernah pergi, di sini saja sudah. Karena itu doa itu. Jadi jangan pernah bilang orang timur, tanah timur sudah baik. Di sini saja. Kalau kombes terima sudah di sini sudah. Itu sudah semangat luar biasa. Tadi Pak Kapolda Maluku telah sampaikan ada 3 hal. Saya memang sebagai gubernur dalam kenal dan pamit, pisah, sambut dan berbagai-bagai hal seperti ini tentu ada 3 hal juga. Yang pertama pasti ada kenangan. Yang kedua pasti ada harapan, dan yang ketiga pasti ada doa. Kenangan untuk Pak Latif. Bagi saya seorang gubernur Setio, saya ini agak sedikit terbuka. Hobinya itu kalau tidak suka pasti ngomong, nggak pernah tertutup. Memang kurang bagus sebagai seorang politisi. Jadi kalau saya suka pasti saya protes besar. Dan dalam perjalanan bersama Pak Latif sebagai Kapolda NTT sangat luar biasa kalau kerjasama dalam membangun Nusa Tenggara Timur. Hal yang paling berkesan buat saya, paling berkesan adalah menyelesaikan pencurian ternak di Pulau Sumba. Ini paling berkesan. Kenapa? Karena hampir berabad-abad lamanya
saya sempat menjadi seorang anggota DPR Komisi 3, bicara bahkan dengan Kapolri zaman itu bagaimana pencurian ternak di Sumba itu bisa dapat diselesaikan. Tapi sampai dengan saya menjadi gubernur, justru itu luar biasa tetap terjadi. Waktu saya menyampaikan, nanti kalau yang curi ternak, saya akan curi orang itu. Wah, bukannya tambah biar, malah tambah bahaya. Sampai saya dibuatin surat dari berbagai-bagai masyarakat, gubernur harusnya jangan ancam mereka, kami sekarang dalam keadaan yang luar biasa sengsara. Waduh. Jadi saya bilang sama Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Kajari, Pak Ketua Pengadilan, memang ini perlu ada gerakan. Dan di bawah komando Pak Latif, hari ini masyarakat Sumba, pulau yang penyumbang kemiskinan terbesar buat Nusa Tenggara Timur, pencurian ternaknya jauh turun luar biasa. Yang kedua, Bisipai. Ini Bisipai dibikin sengsara gubernur. Sampai masuk beritanya di CNN, di New York, Bapak Presiden sampai telepon. Bagaimana itu Bisipai? Jangan dulu. Ya inilah, karena semua ibu-ibu membuka. Saya agak tersinggung juga karena orang Timur itu tidak pernah ada budaya membuka baju. Saya kaget sebagai seorang Timur, saya melihat, wow, tidak ada budaya identitas model seperti ini. Di tempat lain boleh, tapi mereka telanjang semua. Bingung kita mau maju orang telanjang, tidak maju, bahaya di tempat. Ini tempat bagaimana sudah 12 tahun lebih diduduki oleh orang-orang yang di dalamnya mencuri kayu merah yang Pak Kapolda dapat sisanya itu, membuat tongkat komando yang sangat indah itu. Itu pencurian luar biasa, dan kita berhadapan dengan orang-orang yang munafik dan penuh sandiwara seperti itu. Sangat berat kalau seorang Kapolda juga ragu-ragu dalam bersikap, bahaya gubernur. Karena itu saya berterima kasih bahwa Pak Latif sebagai seorang komandan kepolisian di Nusa Tenggara Timur tidak pernah ragu-ragu di dalam menyelesaikan masalah itu. Dan kami menunjukkan hari ini Bisipai bisa diselesaikan. Jadi kemarin Pak Kapolda telepon, ini ibu-ibu lagi buka lagi di Bendungan Lombok. Saya bilang, kan Bapak sudah terbiasa yang buka-buka begitu untuk menyelesaikan gitu. Di Bisipai kita selesaikan. Ya, saya pikir di Lombok juga dapat diselesaikan. Dan yang juga adalah kena badai seroja. Luar biasa, berat. Sudah COVID, seroja miskin pula. Ini bahayanya. Ini provinsi. Saya sampai bilang sama Tuhan, ya kalau benci ukur-ukur lah. Masa sudah miskin masih tetap juga dikasih bencana. Ini kan jangan lagi lah benci ini provinsi. Kalau memang ada salahnya biar maafkan saja sudah. Janganlah kasih penderitaan terlalu banyak. Kalau bilang takutnya orang sudah berubah lagi, berpindah ke tempat lain. Karena itu saya berkeyakinan dalam keyakinan saya bahwa tidak lagi badai sebesar itu di dalam kepemimpinan saya. Saya bilang, kalau sekali lagi saya berhenti, dan saya akan berhenti tidak percaya Tuhan lagi. Karena orang sudah susah sengsara kok masih dikasih badai. Kan di mana-mana kalau orang susah dikasih senang, oh ini susah mau dikasih badai. Karena itu saya yakin dalam keyakinan saya bahwa tidak akan ada badai. Dan bagaimana TNI Polri, khususnya Polri bagi Pak Latif, berperan aktif masuk sampai ke pelosok-pelosok dan membantu masyarakat untuk kita dapat survive kembali. Itu sangat luar biasa. TNI Polri mampu untuk menunjukkan eksistensinya di dalam kondisi bagaimana negara dan bangsa, khususnya provinsi ini pada saat mengalami masalah yang luar biasa. Dan juga adalah masalah COVID-19. NTT hari ini 67% kita telah vaksin. 3% lagi kita sampai pada target yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Berapa hari lagi kita akan selesaikan. Dan saya yakin tahun ini tutup tahun, tapi kita mungkin lewat seminggu, bulan pertama di awal tahun kita akan sampai pada target yang telah diberikan oleh Bapak Presiden. Pekerjaan-pekerjaan ini beda. Kita punya 5.500.000 orang di Nusa Tenggara Timur. Pak Latif akan pindah di tempat yang jumlahnya mungkin sekitar 3 juta. Itu sangat kecil, jadi di sana masih ada 50-an%. Jadi Bapak memang ditugaskan untuk menyelesaikan masalah-masalah PR yang begitu luar biasa. Nanti sampaikan selamat buat Bapak Gubernur, itu teman Bapak juga, senior, ya agak semangat juga di situ, saya lihat. Jadi mudah-mudahan di sana, dan berbagai-bagai hal yang luar biasa yang membantu Nusa Tenggara Timur. Karena itu terima kasih kepada Bapak dan Ibu, anak-anak, mantu serta cucu. Jadi udah opa dan oma, ini luar biasa, opa ganteng dan oma cantik. Selamat jalan.
kami tidak mungkin melupakan kenangan yang begitu luar biasa. Harapan kami, jangan kendor. Semangat itu juga tetap berada di Maluku. Tempat yang indah, kota Ambon, kota musik dunia. Itu tempatnya dulu. Semangat itu terus menyala-nyala seperti ada di NTT. Terus melakukan langkah-langkah yang hebat seperti disampaikan dibuat di Nusa Tenggara Timur. Doa kami, Bapak tetap sehat, Ibu tetap sehat, anak-anak, cucu, dan mantu menjadi kekuatan bersama dalam membangun Indonesia, khususnya lewat Kepolisian Republik Indonesia di Polda Maluku. Juga kepada Bapak Setio Budianto dan Ibu, anak-anak, mantu, dan cucu, selamat datang. Kami menerima sangat gembira. Saya baca Bapak juga lama juga di KPK. Jangan berubah, Pak. Gaya KPK itu juga perlu di NTT. Cuma sedikit modifikasi. Kalau di KPK kasih minum, jangan. Kalau Kapolda dikasih minum, kalau nggak terima bahaya. Tapi memang kita butuhkan. Negara atau provinsi atau kabupaten maju nomor satu adalah tingkat ketamakan dari pemegang pengelola pemerintahan itu paling penting. Kalau pengelola pemerintahannya tamak, rakus, maka Polres provinsi itu, negara itu, kabupaten itu tidak bisa maju. Jadi kalau sudah bodoh, rakus, bahaya. Karena itu saya meyakini kehadiran Bapak sebagai energi positif untuk dapat membangun Nusa Tenggara Timur. Saya mengharapkan Pak, ada satu masalah serius memang. Ada beberapa, tapi ada 2-3 masalah. Yang pertama, perizinan di kabupaten. Ini kan lambat sekali. Bupati-bupati itu lambat dalam melakukan. Saya harapkan kita akan membentuk tim. Jadi Bapak dari KPK itu bagus Pak. Jadi kita bentuk tim ini untuk bagaimana mendorong agar perizinan-perizinan itu jangan berulang tahun di kabupaten. Karena Bapak Presiden telah mendorong ulang-ulang untuk percepatan perizinan. Tidak mungkin Nusa Tenggara Timur akan maju kalau perizinannya lambat. Tidak mungkin. Sudah miskin, jauh, lambat lagi. Mana mungkin dia bisa maju? Karena itu saya harapkan Bapak begitu masuk, kita akan membentuk tim untuk menyelesaikan ini. Saya yakin kan tidak ada badai seperti tadi dari pelatih. Saya sudah berdoa badai tidak ada. Covid juga nanti tahun depan habis. Berarti sisa pekerjaan-pekerjaan lain kita harus melompat di tahun 2022 dan 2023. Waktu saya tinggal 2 tahun. 2023, 5 September saya selesai. Tapi 2 tahun itu menjadi tahun emas untuk kita melompat Nusa Tenggara Timur. Karena itu saya harapkan itu dapat kita buat. Kalau bisa Polres bersama nanti Kejaksaan dan TNI ikut berperan untuk kita membentuk tim untuk menyelesaikan perizinan-perizinan yang lambat di kabupaten-kabupaten. Jadi peran serta itu sangat penting. Di NTT ini Pak Setio tidak mungkin dengan kerja biasa. Kalau business as usual, ini provinsi tidak akan maju. Ini harus ada extraordinary, kerja-kerja yang sedikit disiasati supaya provinsi ini bisa menatap masa depan. Karena itu kita harus masuk dalam segala hal. Yang kedua, kami punya masalah adalah Presiden telah menginstruksikan untuk fokus anggarannya pada hal-hal yang serius. Dan Nusa Tenggara Timur, sejak saya dengan Bapak Yosef masuk, kami melihat bahwa infrastruktur itu sangat bermasalah. Negeri yang elok, negeri yang eksotik, tapi kalau infrastrukturnya buruk, maka tidak mungkin orang akan datang melihat itu. Kami serius untuk menyelesaikan infrastruktur provinsi, khususnya jalan provinsi yang 1.100 km itu. Ada problem sedikit. Hari ini perizinan tambang sampai dengan galian C itu masih pada Kementerian ESDM. Sehingga proses untuk membangun jalan galian C itu yang sudah habis izinnya tidak mungkin dapat. Dan kita menunggu dari kementerian lambat. Maka perlu ada extraordinary dilakukan oleh teman-teman di lapangan. Jangan pula periksa ini tambang ilegal atau tidak ilegal. Apalagi zaman Covid begini. Kepada Bapak Kapolres, Kasat Serse, di seluruh NTT, lewat Bapak Kapolda saya titip. Kita sedang mengerjakan infrastruktur. Tahun ini kita punya anggaran di jalan, bendungan, dan yang lain itu 1,1 triliun. Kalau ini diganggu dengan alasan bernama temeh pasirnya belum ada izin, mati saya Pak. Ini nggak jalan-jalan ini. Karena itu saya minta untuk ini mendapatkan perhatian, karena masalahnya kan belum datang pelimpahan wewenang dari Kementerian SDM berkaitan dengan galian C itu. Nah kalau kita nunggu, maka tidak mungkin ada pembangunan yang dilakukan. Kalau pembangunan infrastruktur tidak bisa jalan, mimpi kita
untuk logistik murah sampai kepada desa-desa terpencil, itu tidak akan bisa tercapai. Nah, itu pesan Bapak Presiden selalu kepada saya, bahwa NTT itu air, listrik, dan jalan. Siapkan ketiga itu. Dan ini sedang kita siapkan. Karena itu lewat tempat ini, saya harapkan ini menjadi perhatian bersama untuk kita bersama-sama fokus dalam rangka membangun provinsi yang kita cintai ini. Saya orang luar juga Pak, sama-sama kita pendatang. Saya warga negara Indonesia, penduduk daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Wakil juga sama seperti saya, kami dua-dua orang pendatang. Biarlah kita pendatang ini membangun Nusa Tenggara Timur dengan baik. Saya mengenal provinsi ini setelah menjadi gubernur Pak. Jadi saya dulu memang terlahir di pulau ini, orang tua saya bawa saya ke depan pulau kecil itu, lalu saya balik lagi sekolah SMP di sini setelah keluar ke Jakarta. Dan negeri di dunia ini, tempat sudut yang paling saya sukai dan saya minati dalam liburan saya, bukan Indonesia. Tempat liburan saya terbaik setiap tahun adalah saya landing di Paris, sekitar 5-6 hari di situ. Saya akan terbang ke Nice, jalan darat menuju Monte Carlo jalan darat menuju ke Milan, dan terbang pulang dari Milan. Jadi itulah tempat terbaik menurut saya. Tapi waktu saya menjadi gubernur Nusa Tenggara Timur, tidak ada lawannya. Nice, Monte Carlo maupun perjalanan itu tidak ada lawannya dengan Nusa Tenggara Timur. Karena itu adik tadi yang mau tinggal di sini, ini apalagi dengar katanya Bapak hobinya itu diving. Ini spot diving terbaik di dunia. Di Pulau Alor itu terbaik di dunia, tidak ada lawan lagi. Itu sangat luar biasa. Di spot di Taman Nasional Komodo, itu ada spot yang masuk kilo sepegang, dia angkat bawa sendiri ke dalam, zup keluar sendiri. Jadi jangan pegang-pegang, biarin aja. Itu luar biasa. Dan ini tidak ada di dunia seperti itu, hanya ada di Nusa Tenggara Timur. Satu-satunya binatang purba yang masih liar. Ada binatang purba tapi sudah jinak semua. Lele, binatang purba itu tapi sudah makan kita, kaca lele. Jadi karena itu saya berjuang betul jangan sampai komodo ini jadi jinak. Karena kalau jadi jinak lama-lama dipelihara kita makan pecel komodo. Nah karena itu saya berusaha tidak boleh membuat komodo itu jinak, dia harus tetap liar. Sehingga kita mempunyai binatang yang purba tetapi tetap wild di tempat dan habitatnya. Nah itu negeri yang sangat indah. Di Pulau Sabu, Bapak akan temukan model Grand Canyon, tapi Grand Canyon tidak ada pantainya. Ini Grand Canyon dengan pantai pasir putih yang luar biasa. Di sanalah Gajah Mada berasal. Jadi kalau orang bilang Gajah Mada itu, Mahapati Gajah Mada itu datang dari Jawa, saya bilang nggak ada. Orang Jawa masa ada nama Gajah Mada, nggak ada. Sampai hari ini kita tidak temukan. Kalau di Sabu Rejoa, banyak yang bernama Gajah Mada. Gajah Mada, Gajah Mada, semua namanya banyak di sana. Ada telapak kaki Gajah Mada, ada sumur ada kelompok-kelompok yang berhubungan dengan dan ada kampung pulang dari Jawa. Tidak mungkin orang biasa pulang, mbak, mas datang dari Jawa terus desa berubah nama. Tidak mungkin. Pasti ada tokoh besar yang hadir untuk desa itu berubah nama. Maka nama itu diartikan kembali dari Jawa. Dipastikan bahwa Gajah Mada kembali pulang ke kampung halamannya, dan karena dia begitu hebat luar biasa, dia dinamakan orang ini kembali dari Jawa. Maka desanya dinamakan kembali dari Jawa. Walaupun Pak Kapolda asal dari orang tuanya dari Pulau Sabu, tapi saya yakin dia tidak tahu ini. Itu di Pulau Rejoa. Di sanalah pulau yang sangat indah. Tempat itu indah sekali. Karena itu Nusa Tenggara Timur itu hebat. Nah, problem utama Nusa Tenggara Timur ada pada mindset daripada manusia, mindset pemimpinnya. Ini problem paling bahaya. Dunia itu bahaya, ada orang bodoh itu bahaya. Bodoh penakut paling bahaya. Bodoh penakut rakus lebih bahaya lagi. Ini bahaya sekali. Nah, karena itu kita harus membangun Nusa Tenggara Timur ini. Menatap masa depan Nusa Tenggara Timur adalah membangun keberanian, membangun mindset, dan kami sedang menarasikan kembali Nusa Tenggara Timur. Nah, narasi-narasi baru ini perlu didukung oleh seluruh komponen stakeholder pembangunan NTT. Harus bersama-sama. Karena kita sedang membangun narasi baru. Yang tadi Pak Kapolda bilang, nasib tak tentu, nanti Tuhan tolong. Itu narasi-narasi lama yang menghambat untuk Tuhan. Kita harus melihat masa depan kita. Kita harus melihat eksotiknya Nusa Tenggara Timur. Kita harus lihat bagaimana kecantikan manusia NTT. Kita harus lihat bagaimana pintarnya masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ibu-ibu mampu membuat tenun seperti tanpa ada model dulu untuk dilihat. Dia di dalam imajinasinya membuat tinggal di berlainan rumah, tapi keluar dengan model yang sama. Sebuah kecerdasan intelektual yang luar biasa.
Dan itu menunjukkan bahwa provinsi ini bukan orang bodoh. Ini orang pintar, cuman pemimpinnya yang bodoh mungkin. Karena itu perlu ada dirhen untuk membangun kembali semangat dalam menarasikan kembali ini agar ke depan Nusa Tenggara Timur mampu menjadi provinsi penyumbang bagi ekonomi nasional. Jadi tidak boleh menjadi beban bagi ekonomi nasional. Kita tahu bahwa Indonesia itu impor garam. Impor garam 1 tahun 3,7 juta metrik ton. 3, juta metrik ton. Di NTT itu sepanjang pantai luar biasa. Saya dulu berdiri sebagai anak SMA yang pegang begitu untuk datang dari sebuah perusahaan mau buat garam. Sampai dengan saya tamat di SMA, sampai menjadi gubernur, garam itu tidak ada. Lalu jadi gubernur, saya bilang Bapak Presiden, mungkin sebentar lagi saya akan masuk penjara. Kenapa? Karena saya mau mengusir orang yang dulu nipu saya. Nipu orang NTT. Katanya mau bangun garam, sampai hari ini tidak ada. Jadi saya akan tendang dia keluar dari tempat ini, Pak. Saya akan bangun garam, ajak teman-teman untuk bangun garam di NTT. Dan kalau bila Tuhan berkenan, dan pasti berkenan, maka tahun depan, di bulan-bulan Juli, Agustus, kami akan panen 150.000 ton untuk kami kirim ke Pulau Jawa. Sebagai bentuk sumbangan dari Nusa Tenggara Timur terhadap seluruh devisa negara yang karena impor kita tergerus. Dan berbagai-bagai hal. Banyak peternakan. NTT itu dulu dikenal. Tidak ada orang NTT dulu pergi Jawa untuk bangga. Kami punya kakak-kakak itu ke Hong Kong. Sudah pergi lihat nona-nona Chinese di Hong Kong. Tidak pergi lihat mbak-mbak, kami ke Hong Kong. Jadi kalau pulang dari Hong Kong bercerita tentang bagaimana nona-nona Hong Kong yang begitu putih dan manis. Cerita-cerita seperti itu. Apa yang dibawa? Adalah sapi. Tapi dalam perjalanan, sapinya makin kecil. Bukan manusianya stunting saja, tapi sapinya ikut stunting. Karena terjadi inbreeding. Nah, kita harus mampu untuk mendesain agar ke depan tidak boleh inbreeding. Kemarin saya di Sumba Timur, keras sekali saya. Memang saya agak keras kemarin di Sumba Timur, karena saya ingin membangun sebuah daerah atau tempat yang desain dengan breeding terencana dengan baik, sehingga kita akan melahirkan 1 tahun 10.000 ekor sapi dengan tinggi yang sama, dengan besar yang baik, sehingga orang lihat memang bermartabat, cara berpikir beradab di orang-orang NTT ini cara biara sapi. Jangan kita punya sapi itu kaki sebelah bengkok, kaki saya ini berdiri kurus, pantat kecil lah ini inbreeding. Manusia aja inbreeding aja bahaya, apalagi binatang. Nah karena itu kita itu stunting itu juga inbreeding, yang om tante kawin anak bolak-balik. Nah itu lama-lama jadi kecil hilang deh. Nah karena itu kita ingin agar provinsi ini dalam semangat roh spirit untuk perubahan itu datang dari pemimpin, dan di mana-mana harus seperti itu. Seorang pemimpin selalu memberikan spirit dan perubahan, mindset revolusi kepada masyarakatnya, dan itu pasti berubah. Kalau pemimpinnya lemah, masyarakatnya tetap lemah. Tapi kalau pemimpinnya stabil dengan pemikiran yang bagus dan dia konsisten, maka saya yakin provinsi ini akan menatap masa depan. Dari 1.100 km jalan yang ada, tahun depan kami akan menyelesaikan sekitar 994 kilo. Berarti sisa sedikit lagi 96 km lagi jarak Anyar Panarukan seperti Danjar Semanggot itu. Jadi kita sedang menyiapkan itu. Dan saya yakin pekerjaan-pekerjaan ini terus berjalan seperti apa yang disampaikan Bapak Presiden. Bila infrastruktur itu dikerjakan dengan baik, logistiknya murah, maka daerah itu akan bertumbuh. Value chain yang ada di tempat itu, supply chain yang ada di tempat itu, dia akan baik. Dan kami tahu di sini Pak Kapolda Maluku dan Pak Kapolda NTT. Dari pakan ternak saja, orang NTT itu beli ke Surabaya 1 tahun, pakan ternak ayam dan babi. 1 tahun itu 1,1 triliun. Bagaimana ini provinsi miskin bisa belanja 1,1 triliun? Belanja di Surabaya per tahun 16 triliun. Itu ada TV, ada handphone, ada baju, ada sepatu, ada batu. 16 triliun. Belanja tuh Surabaya. Dari mana ini provinsi miskin? Seandainya rantai pasoknya dipotong setengah saja, dia ada di Nusa Tenggara Timur, saya pastikan. Kecap 1 tahun itu orang NTT beli di Surabaya. 1 tahun kecap manis dan kecap asin 700 miliar rupiah. Kecap asin. Bahan bakunya banyak di sini. Tapi kok kita belanja di sana. Jadi kalau saya lihat orang kagak, Pak, Mbak makan kecapnya hati-hati, kurangin dikit. Itu barang impor masuk Nusa Tenggara Timur. Kalau yang asli boleh kau makan yang banyak-banyak. Yang datang dari luar makan sedikit-sedikit. Dan itu sekarang kita terus. Saya gubernur mengkampanyekan produk-produk lokal. Contoh kapal api kopi, saya larang masuk Nusa Tenggara Timur. Tugu buaya dilarang masuk. Kita punya kopi terbaik. Makan minum jagung itu bikin apa? Murah tapi itu barang palsu.
Itu jagung yang dikasih esen kopi, bukan kopi asli. Kalau punya kopi terbaik di dunia, masa pergi minum kopi campur jagung itu. Jadi itu harus kita rubah. Mindset itu harus dirubah ke depan. Dan karena itu kita juga di Nusa Tenggara Timur itu ada pohon yang disebut oleh WHO miracle tree, pohon ajaib. Pohon ini pohon ajaib. Dia tidak punya side effect, hanya front effect saja. Jadi bapak-bapak itu kalau minum itu front effect, tidak ada punya side effect. Ini luar biasa. Kelor, moringa. Jadi moringa tree disebut miracle tree, pohon ajaib. Pohon ini luar biasa, punya vitamin yang berkali-kali ganda. Vitamin C di atas jeruk, potasium di atas daripada pisang, yang lain-lain di atas dari susu. Dia punya kalsium dan segala macam. Dan ini menjadi kekuatan Nusa Tenggara Timur. Sedang dikerjakan hari ini dan perlu peran aktif kita semua dalam rangka membangun Nusa Tenggara Timur. Provinsi ini tidak miskin. Yang miskin adalah manusianya tidak mempunyai visi dalam membangun Nusa Tenggara Timur. Karena peran serta Bapak dan Ibu di sini sebagai orang yang lama di KPK, nama itu saya perlukan untuk menggertak-gertak orang yang agak lambat-lambat sedikit. Jadi Bapak jangan bilang kan saya setelah tidak di sini KPK saya, Bapak bilang tetap saya akan tangkap mereka kalau main-main. Itu semangat juga gubernurnya. Mereka begitu supaya agak, karena ada juga kadang-kadang kalau ketemu orang agak malas-malas ada gertak, taruh sedikit dulu baru dia agak kaget-kaget begitu. Tapi kalau kita lemas-lemas dia tidur terus. Karena itu saya pikir bagus juga ada kehadiran Bapak di sini mendapat energi buat kami dalam membangun Nusa Tenggara Timur. Mimpi kita sama, membangun Indonesia, membangun NTT untuk menatap masa depan hingga kita sejajar dengan bangsa lain. Di sebelah kita ada namanya Timor Leste, Pak. Dulu provinsi, sekarang menjadi negara demokratik Timor Leste. Pulau di dunia yang tidak ada di peta dunia itu satu pulau seperti Pulau Timor itu satu negara. Di Pulau Timur 2 negara. Maka saya pastikan kalau kerja yang baik, maka pulau ini jadi pulau tersejahtera di dunia. Karena ada 2 negara ngurus satu pulau kecil. Karena itu saya harapkan inilah menjadi momentum terbaik kita. Kalau dikerjakan dengan benar, kita akan menatap masa depan dan sumbangan terbesar akan datang dari daerah ini. Dan juga hari ini dunia menuju pada energi baru terbarukan, renewable energy. Nusa Tenggara Timur memiliki banyak itu. Karena itu provinsi kan menjadi provinsi terkaya di Indonesia. Saya meyakini itu. Dulu orang memiliki tambang batu bara dan minyak, orang menyatakan provinsi itu provinsi kaya. Sekarang tidak lagi. Siapa memiliki renewable energy, dialah yang paling kaya. Kami mempunyai matahari terbaik di Indonesia. Pulau Sumba, Pulau Timur adalah irigasi terbaik matahari di Indonesia. Itu dimiliki oleh Pulau Sumba dan Pulau. Dan kos sosialnya murah. Tidak seperti di tempat lain. Kalau di Jawa, di Bali kan tanahnya mahal. Kalau di NTT ya orang logam kata NTT, jadi murah-murah tanahnya. Karena itu kos sosialnya murah, investasinya pun baik. Punya panas bumi di Flores dan ujung ke ujung. Punya angin terbaik, punya arus laut terbaik, gelombang terbaik. Jadi ke depan provinsi inilah penyumbang renewable energy terbesar. Dan untuk itu saya harap inilah momentum masa depan kita. Bahwa pemerintahan saya bersama dengan semua tentunya Forkompinda datang Bapak menjadi bagian tak terpisahkan dalam membangun energi pembangunan Nusa Tenggara Timur untuk menatap masa depan. Saya pikir itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salte, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.